Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Hinta, kelas 3A, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar, Ibu Nur Fadliyah SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kurikulum yang mempunyai pengertian a running course atau sebuah perjalanan mata pelajaran. Berdasarkan hal ini, istilah kurikulum kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Kemudian adalah perkembangan kurikulum di Indonesia hingga kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Kurikulum ini dilaksanakan pada 1950 karena kurikulum ini lahir di Indonesia baru merdeka. Maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua, kurikulum 1952, Rencana Pelajaran Terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang ketiga adalah kurikulum 1964, Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mempunyai pengetahuan tentang akademik. Yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan Soeharto. Bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1975. Pemerintah memperbaiki kurikulum pada tahun itu. Kurikulum ini lebih menekankan pendidikan yang efektif dan lebih efisien. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap lebih penting. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Yang selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaiki kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses tersebut belum berhasil, sehingga banyak kritik yang berdatangan, disebabkan oleh beban siswa yang dinilai terlalu berat. Yang selanjutnya adalah kurikulum 2004, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004, diluncurkan kurikulum
kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Unsur kedua adalah spesifikasi indikator evaluasi. Dan unsur ketiga adalah pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan adalah kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini sebenarnya hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian serta kompetensi dasar. Yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 ini adalah pengganti dari KTSP. Penilaian yaitu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan aspek keterampilan dan sikap perilaku di dalam kurikulum KTSP. Terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan atau materi yang ditambahkan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.